20 kegiatan pengajaran interaktif untuk di kelas interaktif oleh Rule dan Knappen. Pengajaran interaktif adalah tentang mengajar siswa dengan cara mereka terlibat secara aktif dengan proses pembelajaran mereka. Ada berbagai cara untuk menciptakan keterlibatan seperti ini. Sebagian besar waktu selesai interaksi guru-siswa, interaksi siswa-siswa, penggunaan audio, visual, video demonstrasi dan latihan langsung. Anda mendorong siswa Anda untuk menjadi anggota aktif kelas Anda, berpikir sendiri, menggunakan otak mereka, yang menghasilkan retensi memori jangka panjang. Tidak hanya pengetahuan siswa yang meningkat, tetapi minat, kekuatan, pengetahuan, semangat tim dan kebebasan berekspresi mereka juga akan meningkat. Dalam posting blog ini, saya akan berbicara tentang penggunaan metode interaktif untuk mengajar, mendorong lebih banyak dedikasi terhadap materi pelajaran. Kita akan melihat beberapa alat pengajaran interaktif, ide pengajaran interaktif, dan permainan pengajaran interaktif. Saya tidak hanya akan berbicara tentang penggunaan metode pengajaran interaktif, tetapi saya juga akan memberi Anda beberapa contoh metode yang digunakan di kelas saat ini, juga 3 strategi pengajaran interaktif yang efektif untuk mendorong pidato di kelas Anda. Pertama, saya ingin menyoroti beberapa aktivitas kegiatan siswa interaktif berikut adalah 3 cara paling efektif untuk mendorong lebih banyak pidato di kelas Anda. 1. Pikirkan, pasangkan, dan bagikan. Tetapkan masalah atau pertanyaan seputar topik tertentu, dan pasangkan siswa Anda. Berilah setiap pasangan siswa cukup waktu agar mereka dapat mencapai kesimpulan yang tepat, dan izinkan anak-anak untuk membagikan kesimpulan mereka dalam suara mereka. Dengan cara ini siswa Anda akan terlibat, berkomunikasi, dan mengingat kelas lebih banyak dari sebelumnya. 2. Brainstorming interaktif sebagian besar dilakukan dalam sesi kelompok. Proses tersebut berguna untuk menghasilkan pemikiran dan ide kreatif. Brainstorming membantu siswa belajar untuk bekerja sama, dan yang terpenting, belajar dari satu sama lain. Anda akan terkejut dengan semua ide hebat yang mereka hasilkan. Lihat 8 aplikasi brainstorming menyenangkan ini yang dapat Anda gunakan di kelas Anda, atau gunakan widget Mapbook Widgets untuk menyusun pemikiran. 3. Sesi bus peserta berkumpul dalam kelompok sesi yang berfokus pada satu topik. Dalam setiap kelompok, setiap siswa menyumbangkan pemikiran dan gagasannya. Mendorong diskusi dan kolaborasi di antara siswa dalam setiap kelompok. Setiap orang harus belajar dari masukan dan pengalaman satu sama lain. Sebagai seorang guru, Anda dapat memberi siswa Anda beberapa kata kunci untuk memicu percakapan. Tentu saja, ada banyak ide pengajaran interaktif lainnya. Saya membagi kegiatan dalam kategori yang berbeda: kegiatan siswa individu, kegiatan berpasangan siswa, kegiatan kelompok siswa, kegiatan permainan interaktif, kegiatan siswa individu. 4. Slip keluar ini paling baik digunakan di akhir sesi kelas. Anda akan meminta siswa untuk menulis selama 1 menit tentang pertanyaan tertentu. Itu mungkin digeneralisasikan menjadi apa hal terpenting yang Anda pelajari hari ini. Kemudian, Anda dapat memutuskan apakah Anda akan membuka percakapan tentang hal itu di kelas berikutnya. Anda dapat menanyakan apakah mereka masih ingat apa yang mereka tulis. Butuh template slip keluar digital? Coba yang ini dari Book Widgets dan pelajari lebih lanjut tentang kemungkinan slip keluar. 5. Pemeriksaan kesalahpahaman. Temukan kesalahpahaman siswa. Lihat apakah siswa dapat mengidentifikasi apa jawaban yang benar ketika diberikan fakta yang salah. Ini berguna saat membahas pelajaran sebelumnya. Ini mendorong siswa untuk berpikir secara mendalam dan mempertaruhkan semua kemungkinan. 6. Lingkari pertanyaannya. Buat lembar kerja atau survei yang berisi daftar pertanyaan. Buatlah spesifik tentang topik Anda, dan minta siswa untuk melingkari, atau mencentang, pertanyaan yang tidak mereka ketahui jawabannya. Kemudian, biarkan mereka menyerahkan kertasnya. Buat sudut tentang pertanyaan berbeda yang dilingkari. Biarkan siswa Anda mengerjakan latihan ekstra dan penjelasan di sudut, secara individu.
Karena siswa Anda semua akan melingkari pertanyaan yang berbeda, Anda harus memberi setiap siswa perintah yang berbeda dan dipersonalisasi untuk mengunjungi sudut tuju. Tanyakan pemenangnya, minta siswa untuk diam-diam memecahkan masalah di papan tulis. Setelah mengungkapkan jawabannya, instruksikan mereka yang melakukannya dengan benar untuk mengangkat tangan, dan biarkan mereka tetap terangkat. Kemudian, semua siswa lainnya harus berbicara dengan seseorang dengan mengangkat tangan untuk lebih memahami pertanyaan dan bagaimana menyelesaikannya lain kali. Kegiatan berpasangan siswa 8. Pair share repeat. Setelah pengalaman think pair share yang telah saya tulis di ide pelajaran pembelajaran interaktif pertama, Anda juga dapat meminta siswa untuk menemukan mitra baru dan berbagi kebijaksanaan kemitraan lama dengan mitra baru ini. 9. Guru dan murid. Biarkan siswa bertukar pikiran tentang poin utama dari pelajaran terakhir. Kemudian, pasangkan siswa Anda dan berikan mereka 2 peran. Salah satunya adalah guru, dan yang lainnya adalah siswa. Tugas guru adalah membuat sketsa poin utama, sedangkan tugas siswa adalah mencoret poin dalam daftarnya seperti yang disebutkan dan menghasilkan 2 hingga 3 poin yang terlewatkan oleh guru. 10. Kebijaksanaan dari orang lain. Setelah bertukar pikiran atau aktivitas kreatif, pasangkan siswa untuk membagikan hasil mereka. Kemudian, panggil relawan yang menganggap pekerjaan pasangannya menarik atau patut dicontoh. Siswa seringkali lebih bersedia untuk berbagi pekerjaan sesama siswa di depan umum daripada pekerjaan mereka. Tentu saja, Anda juga selalu dapat mendorong untuk berbagi tujuan mereka. 11. Perdebatan paksa. Biarkan siswa berdebat berpasangan. Siswa harus mempertahankan sisi berlawanan dari pendapat pribadinya. Ini mendorong mereka untuk menjauh dari kepercayaan mereka sendiri dan mengajar mereka untuk melihat melalui kaca berwarna berbeda sesekali. Variasi, separuh kelas mengambil satu posisi, separuh lainnya mengambil posisi lainnya. Siswa berbaris dan saling berhadapan. Setiap siswa hanya boleh berbicara sekali sehingga semua siswa di kedua sisi dapat terlibat dalam masalah tersebut. 12. Optimis pesimis. Secara berpasangan, siswa mengambil sisi emosional yang berlawanan dari studi kasus, pernyataan, atau topik. Dorong mereka untuk berempati dan benar-benar menghidupkan studi kasus. Anda akan menemukan beberapa proposal solusi yang bagus dan siswa Anda akan mempelajari beberapa keterampilan sosial yang luar biasa. 13. Tugas menulis peer review. Untuk membantu siswa dengan tugas menulis, dorong mereka untuk bertukar draft dengan rekan. Rekan membaca esai dan menulis tanggapan 3 paragraf. Paragraf pertama menguraikan kekuatan esai, paragraf kedua membahas masalah esai, dan paragraf ketiga adalah deskripsi tentang apa yang akan menjadi fokus mitra dalam revisi jika memang demikian esainya. Siswa dapat belajar banyak dari satu sama lain dan diri mereka sendiri. Berikut adalah 10 ide penilaian diri yang lebih kreatif. Kegiatan kelompok siswa 14. Rotasi papan. Strategi pembelajaran interaktif ini bahkan lebih interaktif daripada yang lain. Bagilah kelas Anda menjadi kelompok siswa yang berbeda dan tugaskan mereka ke setiap papan yang telah Anda siapkan di ruangan. Tetapkan satu topik pertanyaan per papan. Setelah setiap kelompok menulis jawaban, mereka bergilir ke papan berikutnya. Di sini, mereka menuliskan jawaban mereka di bawah jawaban pertama kelompok sebelumnya. Biarkan mereka berkeliling ruangan sampai semua kelompok telah menutupi semua papan. Tidak banyak papan di kelas Anda? Coba gunakan tablet dan papan tulis interaktif buku Quizlets 15. Pilih pemenangnya bagi kelas menjadi beberapa kelompok dan biarkan mereka mengerjakan topik masalah yang sama. Biarkan mereka mencatat jawaban strategi di atas kertas atau secara digital. Kemudian, mintalah kelompok untuk beralih dengan kelompok terdekat dan biarkan mereka mengevaluasi jawaban mereka. Setelah beberapa menit, biarkan setiap kelompok bergabung dan mintalah mereka memilih jawaban terbaik dari 2 pilihan yang akan disajikan kepada seluruh kelas 16. Aplikasi film dalam kelompok.
siswa mendiskusikan contoh film yang menggunakan konsep atau peristiwa yang didiskusikan di kelas, mencoba mengidentifikasi setidaknya satu cara pembuat film melakukannya dengan benar, dan satu cara mereka salah. Pikirkan tentang film yang menampilkan fakta sejarah, fakta geografis, biografi orang terkenal. Kegiatan permainan interaktif buat ruang kelas interaktif yang penuh dengan game pembelajaran interaktif. Game sangat menyenangkan bagi siswa karena tidak terasa seperti belajar. Dengan Book Widgets, Anda dapat membuat game pembelajaran interaktif seperti teka-teki silang, game mencocokkan pasangan, game bingo, teka-teki jigsaw, game memori, dan banyak lagi dalam hitungan menit. Dan ada juga integrasi Google kelas 17. Teka-teki silang. Permainan teka-teki silang sangat cocok digunakan sebagai aktivitas pengulangan. Pilih daftar kata dan deskripsinya, dan Book Widgets membuat teka-teki silang interaktif untuk Anda. Permainan teka-teki silang mengubah pelajaran yang membosankan ini menjadi pengalaman yang menyenangkan. Di sini Anda dapat membaca lebih lanjut tentang cara membuatnya dan untuk topik apa Anda dapat menggunakannya. Tidak hanya untuk mengajar bahasa 18. Scrabble gunakan judul bab atau kursus sebagai kumpulan huruf untuk membuat kata-kata, misalnya DNA mitokondria, dan izinkan tim untuk bertukar pikiran sebanyak mungkin kata yang relevan dengan topik tersebut. Anda juga bisa bermain Scrabble dan meminta siswa untuk membentuk kata-kata dari kosakata yang baru dipelajari 19. Apakah saya rekatkan istilah atau nama di belakang setiap siswa? Anda juga bisa menempelkannya di dahi mereka. Setiap siswa berjalan mengelilingi ruangan, mengajukan pertanyaan ya atau tidak kepada siswa lainnya dalam upaya untuk menebak istilah tersebut. Tentu saja, istilah tersebut ada hubungannya dengan topik pelajaran Anda 20. Bingo-bingo adalah permainan menyenangkan yang dapat digunakan untuk semua jenis latihan, latihan bahasa, permainan pengantar, latihan matematika, DLL. Lihat entry blog ini dengan semua kemungkinan bingo yang berbeda di sini. Anda akan terkejut dengan banyaknya kegiatan pelajaran interaktif yang dapat Anda lakukan hanya dengan satu permainan.